Terima kasih Kiai Fakihuddin penjelasannya. Alhamdulillah ini para perempuan sudah bersemangat untuk menjadi imam sholat ya. Belum tentu Pak, belum tentu. Saya lihat Bu Muflihat sudah sangat semangat sekali. Saya kira begini, kajian tentang perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki ini sebenarnya sudah lama ya dikaji di beberapa pesantren, walaupun bukan kajian resmi oleh kiai, tetapi di kalangan santri sendiri ketika mereka mendiskusikan hal-hal yang menurut mereka ya itu menabrak hal-hal yang sudah baku, itu sudah lama. Sejak saya juga pernah nyantri dan alhamdulillah diskusi tentang itu sudah pernah juga dilakukan. Dan kesimpulannya benar apa yang disebutkan oleh Kiai Fakih tadi. Memang tidak ada pernyataan tegas ya yang menjadi dogma bahwa laki-laki lah yang harus menjadi imam itu. Hanya ini yang menjadi persoalan Kiai Fakih. Saya kira wacana ini hanya akan berkutat pada wacana dan tidak akan pernah merubah mindset dari masyarakat apabila tidak ada tindakan nyata. Tindakan nyata yang saya maksud adalah bagi orang-orang yang sudah paham tentang bagaimana sebenarnya perempuan itu boleh mengimami atau menjadi imam dari laki-laki, tapi mereka tidak pernah melakukan perubahan-perubahan, itu kan akhirnya menjadi diskusi semu. Karena itu saya ingin bertanya sebenarnya pertama kepada Kiai Fakih ini. Apakah Kiai Fakih sendiri sudah pernah melakukan itu? Menjadi makmum dari, mohon maaf, dari istri misalnya. Karena kalau saya terus terang belum pernah, walaupun saya sudah tahu itu ya. Tapi belum pernah. Kenapa? Sepertinya tidak ada keberanian saja. Ini yang barangkali harus didobrak sebenarnya. PR kita itu. Kalau persoalan teks fikih ya yang bisa mendukung perubahan itu saya kira banyak sekali. Dan itu sudah lama diwacanakan. Tetapi sekarang barangkali yang perlu dirumuskan adalah langkah-langkah nyata sehingga masyarakat bisa terdidik untuk melihat keragaman fikih itu gitu loh. Karena kan percuma saja, mohon maaf. Misalnya Kiai Fakih dan beberapa kiai yang lain sudah mendengungkan itu, menyuarakan itu, menyaringkan itu bahwa itu sama sekali bukan doktrin agama yang dogmatis sifatnya. Jadi bisalah perempuan itu menjadi imam. Tetapi pada kenyataannya kiai-kiai tidak pernah melakukannya baik di rumah, apalagi misalnya mempertontonkan kepada orang lain. Ini kan nanti nasibnya akan sama dengan wacana yang dulu digaungkan oleh Pak Mas Darfarid ya, ketika beliau mengusung haji di luar bulan Dzulhijjah itu. Tapi begitu oleh Pak Dahlan Iskan, saya masih ingat ketika diskusi di Geraha Pena itu, begitu oleh Pak Dahlan Iskan ditawari untuk menjadi pimpinan rombongan untuk melakukan haji di luar itu, kemudian beliau hanya tertawa saja dan tidak ada keberanian. Akhirnya kan menjadi layu juga. Karena itu saya ingin ini ya sebenarnya mendengar lah apa sebenarnya langkah-langkah nyata yang konkret untuk bisa mendobrak kebakuan ini. Saya kira itu saja Kiai Fakih. Terima kasih. Terima kasih Bu Mufliah. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kiai Fakih langsung direspon. Oh langsung, oke. Monggo. Ya seperti yang saya bilang ya, jadi langkah yang paling mungkin, yang paling minimal itu tadi, kita tidak membuat kesimpulan. Karena kesimpulan itu masih banyak loh, yang mengatakan bahwa karena laki-laki boleh jadi imam, maka laki-lakilah lebih utama. Gitu loh, itu masih banyak di mana-mana. Nah itu saya kira yang minimal itu dulu. Itu aja masih susah loh Pak Syamsuri. Jadi itu yang paling minimal itu jangan menjadikan alasan laki-laki jadi imam sebagai kesempurnaan, kebaikan, kehebatan, keutamaan laki-laki dibanding perempuan. Lalu perempuan nggak boleh apapun, laki-laki boleh apapun gitu dengan dasar boleh jadi imam itu. Nah, saya kira itu yang paling relate, yang paling relevan. Seperti yang saya bilang, kalau soal ibadah itu kadang soal tadi kenyamanan, dan itu orang lebih
lebih enak ibadah itu dengan apa yang ya dari orang tuanya gitu. Biasa tahlil, ya tahlil, disuruh tiba-tiba nggak boleh kan susah gitu loh. Itu misalnya. Jadi ibadah itu kadang-kadang lebih nyaman, lebih tenang, lebih khusyuk kalau kita mengikuti apa yang sudah digariskan lah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kesimpulan sosialnya itulah yang saya kira perlu sama-sama kita dobrak, kita itu yang paling mungkin. Nah, soal ibadah ya saya bilang yang penting kan monggo silahkan. Saya sih tidak punya agenda harus perempuan imamnya, enggak. Yang penting kan perempuan jangan dihalangin gitu loh untuk punya akses sosial. Kalau bagi saya itu. Jadi bukan harus harus menjadi imam, bukan itu, tapi bahwa kita mau mendengar berbagai. Jadi kalaupun sekarang tapi ada tidak ada. Sekarang kemarin saya dengar sendiri pada masa pandemi itu banyak perempuan yang akhirnya menjadi imam, minimal di rumahnya itu banyak. Mbak Halimatul Qibtiyah itu memimpin itu pembicaraan itu di berbagai pembicaraan dan prakteknya. Nah, kalau pertanyaannya saya pernah enggak, ya pernah. Cuma pernahnya kalau istri saya sudah depan duluan. Sudah sholat baru saya di belakang. Tapi setelah itu dia akan mukul-mukul saya nanti. Karena dia nggak mau, tapi kalau sejak awal nggak mau. Nah, jadi kalau pertanyaannya berani, ya berani dan pernah, tapi ya sholat itu jangan untuk berani-beranian menurut saya gitu ya. Sholat itu ya bukan mempertontonkan berani atau tidak, bukan menurut saya. Sholat itu beda dengan politik, beda. Jadi bukan itu ya, sholat itu ya saya kira bagaimana kita punya relasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan relasi itu jangan digunakan untuk mengatakan laki-laki lebih hebat, lebih utama, itu saja. Jadi saya gerakannya yang saya imani, yang saya yakini adalah itu, sehingga saya tidak punya agenda sama sekali, terlepas mau wacana itu mau hilang mau apa ya terserah, bukan urusan saya, karena urusan saya adalah urusan bagaimana seseorang tidak menggunakan argumentasi laki-laki menjadi imam sebagai utama dibanding perempuan. Cuma itu. Saya nggak punya agenda mewajibkan, mengharuskan, mementingkan perempuan jadi imam di mana-mana gitu. Sholat saya tidak punya agenda itu, karena itu saya tidak punya keinginan atau tadi bagaimana enggak, karena agenda saya cuma satu tadi. Jadi tidak menggunakan isu laki-laki jadi imam sebagai karakteristik keutamaan laki-laki terhadap, karena nyatanya di fikih tidak semua bulat gitu. Kemudian juga karena itu dilarang, bukan karena tidak bisa dan lain sebagainya. Nah, kalaupun nanti ada yang melakukannya, saya bisa menerima gitu. Tetapi tidak berarti saya harus melakukan baik di rumah maupun di tempat lain ya, karena bagi saya itu tidak krusial bagi saya, tapi mungkin kalau bagi yang lain krusial ya silahkan. Gitu Pak Syamsuri.